Anda kembali di Anyus Siang, pemirsa. Sejumlah korban arisan online Alegos melaporkan wanita muda asal Sragen atas tindak penipuan. Total kerugian korban hingga mencapai 4 miliar rupiah. Kalau ditanya Salah satu korban arisan online Alegos, Etik Purwanti, warga Mojomulyo, Sragen, Jawa Tengah, hanya bisa emosi karena uang senilai 160 juta rupiah miliknya raib. Setoran arisan bervariasi dari 3 juta hingga 30 juta rupiah. Pelaku menjanjikan keuntungan 10% dari jumlah setoran arisan yang dibayarkan. Namun pelaku tidak bertanggung jawab, melarikan diri. Pengikut arisan Alegos diketahui berjumlah 50 orang yang terdiri dari berbagai profesi, dari PNS hingga polisi. Total kerugian anggota arisan diketahui mencapai 4 miliar rupiah. Para korban berharap ada itikat baik dari pengelola arisan Alegos. Jika tidak, maka pelaku akan diproses hukum. Jalan bukan? Jalan lu. Masuk itu bulan Juni sampai sekarang itu ini nggak ada yang keluar sama sekali uang saya gitu. Kalau di total jumlah semuanya, semua korban ya kan kita ini misalnya ini berenam, besok ada lagi juga yang itu sekitar 4 miliar itu jumlah kerugian semua total gitu. Lah apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sekitar 160-an gitu. Iya. Ya gitu. Jadi setiap per slotnya seperti itu. Jadi kan itu kan kita per tanggal gitu. Jadi tanggal sekarang tanggal 1 untuk tanggal 1 dapat segitu, tanggal 2 dan selalu periode seperti itu. Iya, admin. Dan pemirsa, untuk mengetahui status hukum atas laporan dugaan penipuan dan penggelapan uang dengan modus arisan online Alegos, bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Guru Bagus Edi Suryana. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, Mas. Pak Guru, apakah sudah ada pemeriksaan dari terlapor ataupun pelapor atas dugaan penipuan investasi online ini, Pak? Betul, kita dari Polres Sragen sudah melakukan pemeriksaan dari para pelapor, yaitu sebanyak 4 orang. Bagaimana modus arisan online ini sebenarnya, Pak Guru? Sesuai dengan keterangan pelapor kepada penyidik kami, yaitu para korban kenal di tahun 2019 melalui Facebook, melalui aplikasi media sosial. Lalu ditawarkan dengan skema terdiri dari 4 skema arisan, yang mana skemanya memiliki keuntungan atau profit tertentu. Satu orang membayarkan berapa dalam arisan ini, Pak? Kemudian skemanya akan mendapat keuntungan dalam berapa lama setelah membayarkan? Skema yang diikuti oleh korban atau pelapor yang ada di Polres Sragen itu ada 2, yaitu ada arisan yang dalam bentuk reguler, ada arisan dalam bentuk duos. Totalnya berapa, Pak, untuk dua skema ini? Total untuk setiap orang membayarkan berapa jumlahnya, Pak? Itu bervariatif. Sekitar berapa, Jadi Pak? memang ada sesuai dengan yang diikuti. Jadi ada yang berjumlah 100.000, ada yang berjumlah 50.000. Tergantung nanti kelompok-kelompoknya yang diikuti. Tapi kalau tidak salah, ini ada korban yang sudah puluhan bahkan 100 juta rupiah. Kalau tidak salah, Pak, kabarnya kerugiannya mencapai angka tersebut. Berarti ini sudah bertahun-tahun dari 2019 ya, Pak? Betul. Jadi memang korban yang melapor di kita itu sudah mengikuti kegiatan arisan online ini di tahun 2019. Nah, dari 2019 ini mereka sama sekali belum pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan? Sesuai dengan keterangan mereka yang disampaikan kepada penyidik, kepada kita, yang bersangkutan dari tahun 2019 itu sudah pernah menerima keuntungannya. Oh, sudah pernah ada yang mendapat keuntungan, tapi tiba-tiba mandek begitu maksudnya? Betul. Oke, yang dijanjikan dalam 2 skema arisan ini, yang dijanjikan pelaku kepada para anggota arisannya berapa kali lipat sebenarnya, Pak Guru? Jadi dia seperti yang di sistem duos yang kita lihat, itu hasil kita teliti juga, ada sekitar 30% di setiap minggu mereka membagi profit. Anggota ataupun yang mendapat
Anggota arisan ini untuk 2 skema ini totalnya berapa orang, Pak? Kemudian yang sudah melapor berapa orang anggota arisannya? Untuk totalnya itu masih kita lakukan checklist. Tapi memang untuk yang melapor di Polres Sragen sendiri itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Kemudian pelaku sudah diperiksa juga, Pak? Berapa orang pelakunya? Untuk pelaku belum kita mintai keterangan karena memang saat ini kita masih memperdalam saksi-saksi dan petunjuk-petunjuk yang dipegang oleh para pelapor. Sudah berjalan 2019, sebenarnya para anggota ini dan pelaku saling kenalkah sebelumnya selain melalui Facebook tersebut, Pak Guru? Mereka sudah ada yang saling kenal, makanya ada sistem yang merekrut mereka. Jadi dari Facebook tersebut, dari awal mereka melakukan chat, lalu dilakukan penyampaian skema-skema arisannya, sehingga dari para korban ini tertarik untuk mengikuti arisan tersebut. Tapi mereka bertemu ya, Pak, ya, secara tatap muka, tidak hanya di Facebook tersebut? Saat ini yang kita dapat mereka memang masih tetap lebih intensnya melalui chat WA. Oke, lebih intens melalui WhatsApp. Pak Guru, kemudian keterangan dari para korban ini apalagi yang diberikan, Pak, sejauh ini? Sejauh ini ya korban sudah menyatakan bahwa mengalami kerugian dari keempat korban kita ini sekitar 300 juta lebih. Oke, ratusan juta. Terakhir Pak Guru, apakah ada saran, mungkin ini sudah terjadi beberapa kali kasus-kasus seperti ini, apalagi saling kenal melalui Facebook atau online begitu, ada saran kepada masyarakat mungkin agar tidak tertipu arisan-arisan seperti ini, Pak? Ya, kita dari Polri menghimbau kepada masyarakat dengan modus yang sama seperti ini memang sudah banyak terjadi di Indonesia. Dalam artian masyarakat harus lebih cermat dan cerdas dalam menginvestasikan uangnya, khususnya dalam arisan ataupun orang-orang yang tidak dikenal dan belum ditahu profilnya seperti apa, sehingga tidak terjadi ataupun tidak menjadi korban dengan modus penipuan seperti ini. AKP Guru Bagus Edi Suryana, Kasat Reskrim Polres Sragen, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat siang, Pak Guru. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pengajar terjadi di perguruan tinggi di Kota Kediri, Jawa Timur. Pihak Rektorat kampus langsung memberikan sanksi kepada terlapor. Media sosial di Kediri ramai memperbincangkan kasus dugaan pelecehan seksual. Pihak Rektorat IAIN Kediri membenarkan bahwa peristiwa pencabulan terjadi di internal mereka. Seorang mahasiswi melaporkan kejadian pencabulan seorang dosen IAIN Kediri, Jawa Timur. Pihak Rektorat pun sudah memanggil dan memeriksa pelapor dan terlapor. Terlapor merupakan salah satu ketua program studi. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, terlapor langsung dicopot dari jabatan struktural. Baik, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi peristiwa pencabulan yang dilakukan oknum tenaga pengajar di kampus IAIN Kediri, Jawa Timur, bergabung bersama kami Pak Wahidul Anam, Wakil Rektor 3 IAIN Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahidul. Pak Wahidul, bisa mendengar suara saya? Pak Wahidul, saya mohon maaf belum bisa mendengar suara Anda, Pak Wahidul. Mungkin bisa unmute terlebih dulu. Saya sudah bisa mendengar. Baik, kami sudah bisa mendengar Pak Wahidul. Sudah berapa pelapor yang memberikan laporan atas peristiwa ini, Pak? Sampai hari ini hanya 1. Semoga tidak ada lagi. Hanya 1. Tapi apakah ada dugaan kemungkinan pelapor lebih dari 1 orang, Pak? Saya tidak bisa mengira-ngira. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa sampai hari ini pelapornya hanya 1 orang. Hanya 1 orang sejauh ini. Pak Wahidul, bisa Anda jelaskan kronologisnya mulai dari peristiwanya kemudian pelaporan ini bagaimana sebenarnya, Pak? Memang kami dari Rektorat menerima laporan dari PSGA, yang PSGA itu menerima laporan dari yang bersangkutan. Kemudian dengan cepat kami melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak, baik yang melapor maupun terlapor.
dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya kami mengambil langkah-langkah cepat. Yang pertama adalah menghentikan yang bersangkutan dari Kaprodi. Yang kedua adalah tidak boleh membimbing skripsi selama 1 tahun. Oke, kami konfirmasi Pak Wahidul terkait dengan dugaan kemungkinan ada korban lain dari yang sudah melapor ini. Apakah pihak kampus ini akan melakukan penelusuran lebih dalam, Pak? Kami dari pihak kampus akan melakukan tindakan tegas. Siapapun yang melanggar di kampus kita, maka kewajiban pimpinan untuk menegakkan aturan. Mencari tahu korban lain? Tentu kami akan menyelidiki dan akan mendengarkan korban-korban kalau ada. Kalau ada. Oke, tadi mengenai sanksi yang diberikan, apakah hanya sekedar pencopotan dari jabatan struktural dari Pak, atau bagaimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak boleh membimbing skripsi. Menguji skripsi tidak boleh selama 1 tahun. Berarti masih berstatus sebagai pengajar ya di kampus IAIN? Ya, tetapi karena ngajarnya sekarang online kan dia tidak bertemu dengan mahasiswa secara langsung. Oke, tapi apakah ini nantinya Pak tidak ada sanksi yang lebih dalam lagi, apalagi kalau misalnya nanti ditemukan ternyata lebih dari 1 orang korban yang ada di sana, Pak? Ya, jadi sampai hari ini kami memberikan sanksi tadi. Ada beberapa sanksi yang saya kira ini cukup berat bagi seorang tenaga pengajar. Sebenarnya pelapor ini tidak menempuh jalur hukum, Pak Wahidul? Sampai hari ini karena kami sebagai lembaga yang bukan masuk kepada ranah hukum positif, kami menangani hal-hal yang menjadi pokok masalah laporan saja. Tapi pihak kampus sebagai korban yang merupakan anak didik di dalam kampus Anda di IAIN ini, apakah tidak membimbing untuk dibawa ke jalur hukum, Pak? Kami melihat bahwa ini pelecehan verbal, sehingga menurut analisis dari pihak rektorat, hukuman seperti ini juga sangat berat bagi seorang tenaga pengajar. Berarti sekali lagi kami konfirmasi tidak akan masuk ke jalur hukum? Sekali lagi bahwa kami hanya melakukan kewajiban kami sebagai pimpinan lembaga, bahwa ini menurut pertimbangan Bapak Rektor dan pertimbangan rektorat, ini sudah hukuman yang sangat berat. Oke, mohon maaf Pak, tadi mungkin belum begitu mendalam Anda menjelaskan kronologis peristiwanya, bagaimana sampai pelecehan ini terjadi Pak antara pendidik dan juga mahasiswa di sana, mahasiswi? Beberapa mahasiswa karena ini pandemi melakukan bimbingan skripsi di rumah, dan tentu mungkin ada hal-hal yang kita tidak inginkan dan itu dilaporkan oleh mahasiswi. Oke, ini kejadiannya di area kampus atau di rumah pelaku? Kampus, Bapak. Di area kampus ya? Di luar kampus. Di luar kampus. Ya. Baik. Selain pada saat bimbingan skripsi tersebut, apakah ada pertemuan lain yang dilakukan antara pelaku ini dengan mahasiswa yang lain, Pak? Menurut keterangan tidak ada. Ketentuannya seperti apa, Pak, sebenarnya? Apakah memang boleh melakukan pertemuan seperti itu? Karena ini masih masa pandemi, maka kami memberikan kelonggaran untuk bimbingan skripsi. Berarti diperbolehkan sebenarnya ketika... Karena pandemi saja, itu ya. Oke, baik. Semoga tidak ada korban lain, tapi tentunya kita harapkan ini penelusuran terus dilakukan. Dan perlu kami sampaikan, silakan, bahwa semua mahasiswa yang Kediri mendapatkan jaminan untuk melaksanakan kegiatan akademik. Jadi tidak usah perlu khawatir, dan saya adalah yang menjamin bahwa semua mahasiswa Kediri mendapatkan jaminan untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan baik.
Oke, jaminan tersebut apakah termasuk jika misalnya ada korban lain lebih dari satu orang yang sudah melapor, apakah sanksinya akan lebih dalam lagi, Pak Wahidul? Tentu kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya, Pak Wahidul. Terima kasih untuk informasi bersama kami. Selamat siang, Pak Wahidul. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah rumah berusia 1 abad di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebakaran rumah berusia lebih dari 100 tahun ini diketahui warga saat melihat asap tebal membumbung tinggi di atas rumah. Saat itu 3 penghuni masih berada di dalam rumah, namun ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Di rumah itu di soraknya di daerah situ. Api dari mana awalnya dah? Nampak dari dalam bosnya. Dari dalam itu? Ya. Ini rumah siapa dah? Mangku Pangeran dan Tauanya. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan Padang Panjang diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di bagian kamar. Namun, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Untuk dugaan belum kita asumsikan ya, karena memang api belum bisa kita padamkan secara utuhnya. Tapi yang jelas PPTKP setelah ini akan kita laksanakan dan kita akan mengumpulkan alat bukti dan saksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta rupiah karena seluruh perabotan rumah ludes terbakar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan Madrasah Raudatul Jannah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran yang terjadi pagi tadi menghanguskan 5 ruang kelas. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Kobaran api membakar bangunan Madrasah Raudatul Jannah di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Api semakin membesar karena sebagian bangunan sekolah berlantai 2 itu terbuat dari bahan mudah terbakar. Api menghanguskan 5 ruang kelas serta laboratorium. Upaya pemadaman terlambat karena akses jalan menuju lokasi kebakaran yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan. Api pertama kali terlihat pukul 7 pagi dari ruang laboratorium. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Pemirsa, sebuah benda mencurigakan ditemukan warga di dalam tong sampah di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Namun polisi memastikan benda mencurigakan tersebut bukan bom dan tidak mengandung bahan peledak. Warga Kampung Caman, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, digegerkan dengan penemuan benda mencurigakan yang ditemukan di dalam tumpukan sampah. Tim Gegana dan Brimob Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi benda mencurigakan ini. Dari hasil penyelidikan tim Gegana, polisi memastikan benda itu hanya menyerupai bom, tidak mengandung bahan peledak, dan tidak memiliki pemicu. Saat ini benda telah dimusnahkan oleh petugas. Tadi sudah diolah TKP oleh teman-teman dari Brimob, dari unit Gegana, kemudian secara SOP juga kita lakukan disposal, ya, setelah dilakukan penyelidikan, pengecekan, kemudian disposal. Jadi keterangan sekarang awal ini adalah bahwa memang menyerupai, tetapi tidak ada alat pemicunya, cuma kabel-kabel. Salah satu warga mengaku melihat 2 orang, pria dan wanita, yang menggunakan sepeda motor membuang benda tersebut Senin pagi. Namun, warga tidak mengenali kedua orang tersebut. Jam 6 pagi. Dia modelnya buang sampah atau gimana? Dia semacam kayak gerik buang sampah. Seperti yang masyarakat ini lakuin setiap pagi. Saat ini aparat kepolisian masih mengejar pelaku yang diduga membuang benda mencurigakan ini dengan memeriksa para saksi serta rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih soal teror, pemirsa, tapi ini agak sedikit berbeda, yaitu ada cara unik yang dilakukan Wali Kota Solo untuk meneror atau menakut-nakuti pihak yang bermasalah di kotanya. Caranya sederhana, memarkir mobil dinas di lokasi bermasalah. Yang terbaru, Gibran memarkir mobilnya di sebuah sekolah yang nekat melakukan pembelajaran tatap muka.
Mobil putih ini terparkir manis di depan SMK Batik 2 Solo, Jawa Tengah. Mobil putih ini bukan mobil biasa. Mobil berplat merah AD1A ini adalah mobil dinas Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Tentu bukan tanpa alasan, mobil ini diparkir di SMK Batik 2 Solo sejak Sabtu malam dan membuat ketar-ketir pihak sekolah. Diam-diam SMK ini berencana menggelar pembelajaran tatap muka. Bahkan undangan ke siswa sudah mereka kirimkan kepada orang tua murid. Padahal saat ini Solo masih masuk dalam PPKM level 4 sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka masih belum diperbolehkan. Sembunyi, delek-delek, pasti ketahuan. Dan jangan seperti itu sangat membahayakan murid-murid, anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan seperti itu. Terkait pemeriksaan hingga sanksi untuk pihak sekolah, Gibran mengaku tidak memiliki kewenangan, sebab saat ini SMA sederajat sudah berada di bawah Pemprov Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran beberapa kali melakukan hal serupa di lokasi bermasalah. Gibran pernah menginapkan mobilnya di kantor Kelurahan Gajahan. Saat itu, Lurah dan sejumlah anggota Linmas di Tenggarai terlibat pungli. Gibran juga sempat memarkirkan mobil dinasnya di sekitar TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng saat tengah marak kasus pengerusakan makam oleh anak-anak. Boleh juga nih caranya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainis melaporkan. Pemirsa, warga berburu vaksin Pfizer di sejumlah lokasi vaksinasi di Jakarta. Kami hadirkan informasinya dari beberapa lokasi usai jeda berikut.